Halo teman-teman, selamat kembali di channel ini. Nah, di video kali ini saya akan review satu smartphone lagi. Nah, di sini saya sudah punya, ini dia, Samsung A71. Nah, sebelum kita lihat apa yang didapat dari smartphone Samsung A71 ini, kita lihat dulu unboxingnya. Ini dia. Oke teman-teman, apa sih yang kita dapat dari smartphone Samsung A71 ini yang dibanderol dengan harga 5 jutaan? Nah, yang pertama kali kita bahas adalah smartphone ini dirilis Januari 2020. Tipe layar yang digunakan di smartphone ini adalah Super AMOLED Infinity O dengan resolusi 1080x2400 dengan kerapatan pixel hingga 393 pixel per inch, dan layar smartphone ini diproteksi dengan Corning Gorilla Glass generasi ketiga. Pada bagian chipset, Samsung A71 ini menggunakan Snapdragon 730 dengan jumlah inti CPU itu ada 8. Beralih ke bagian penyimpanan, besar penyimpanan smartphone Samsung Galaxy A71 ini adalah 128 GB dan memiliki dua varian. Yang pertama 128 GB dengan 6 GB RAM, dan kedua 128 GB dengan 8 GB RAM. Ukuran baterai yang digunakan smartphone ini adalah 4500 mAh dengan dukungan fast charging di 25 watt. Nah, kemudian yang kita bahas adalah di bagian kameranya. Di sini kita mendapatkan 4 buah kamera. Nah, apa sih fungsi dari masing-masing kamera yang ada di sini? Resolusi di 4 kamera ini berbeda-beda. Nah, yang pertama 64 megapiksel f1.8 26 mm wide. Yang kedua 12 megapiksel f2.2 12 mm ultra wide. Yang ketiga 5 megapiksel f2.4 25 mm makro. Dan keempat 5 megapiksel f2.2 depth kamera. Nah, informasi ini buat teman-teman. Jadi fungsi kamera keempat yaitu depth kamera adalah pada saat kita ingin mengambil foto yang belakangnya ngeblur, kayak yang di video saya ini ya, ini belakangnya blur. Kalau di kamera ini bisa diambil dengan mudah menggunakan fitur yang ada di kamera ini, yaitu dengan depth kamera, karena fungsi depth kamera ini mengambil efek blur yang ada di belakang objek. Resolusi video yang dapat diambil dari kamera belakang Samsung Galaxy A71 ini adalah 2160p di 30 fps, 1080p di 30 atau 240 atau 960 fps. Nah, informasi ini buat teman-teman, 960 fps itu biasa digunakan untuk adegan slow motion di smartphone ini. Nah, jadi kalau kalian mengambil video slow motion di handphone ini, itu udah pasti hasilnya epic, karena slow motionnya itu mencapai 960 fps di kamera Samsung A71 ini. Video ini saya rekam menggunakan kamera belakang Samsung A71, dan suara yang kalian dengar ini adalah suara yang langsung saya ambil dari mikrofon handphone ini juga.
Video ini direkam dengan resolusi 1080p 60 fps dengan fitur super stabil itu diaktifkan. Nah, sekarang saya merekam video ini dengan fitur super stabil dinonaktifkan, tetap dengan resolusi yang sama di 1080p 60 fps. Video ini saya rekam menggunakan kamera depan Samsung A71 dan seperti ini hasilnya. Oke. Dan suara yang kalian dengar ini adalah suara yang juga dihasilkan dari mikrofon handphone ini. Kita tes autofokusnya. Nah, jadi di Samsung ini autofokusnya itu tidak ada ya di kamera depannya. Oke teman-teman, mungkin itu aja review singkat saya mengenai Samsung Galaxy A71 ini. Nah, sekarang kita bahas mengenai pengalaman pribadi saya selama menggunakan smartphone ini. Nah, yang pertama kali saya rasakan ketika menggenggam Samsung Galaxy A71 ini dan melihat di bagian depannya seperti ini, yang saya rasakan handphone ini layarnya luas banget. Karena mungkin di sini kita mendapatkan ini bezel yang ada di sini ini tipis banget. Kemudian dari mulai bawah, samping kanan kiri dan ke atas itu ukurannya sama dan simetris. Nah, kemudian di daya tahan baterainya, walaupun baterai smartphone ini saya gunakan dan enggak terlalu tahan-tahan banget daya tahannya, tapi sejauh ini smartphone yang saya gunakan itu daya tahan baterainya yang paling lama itu saya rasakan adalah ini. Walaupun beda 1 jam 2 jam, tetap daya tahan baterainya itu lebih lama. Dan kemudian bagian pengecasannya, pengecasan handphone ini sangat cepat. Nah, kemudian pengalaman saya ketika menggunakan kamera belakang smartphone ini, yang pertama kali saya rasakan adalah pada saat merekam video itu hasilnya bagus. Ketika merekam video dengan kamera ini dan mengaktifkan fitur super steady shot-nya, itu video yang dihasilkan itu sangat bagus ya, karena mengurangi efek guncangan di hasil videonya. Kemudian live fokusnya di kamera belakang ini juga oke banget. Nah, fitur berikutnya yang saya suka adalah handphone ini sudah screen touch ID. Jadi kalau mau buka kunci layar, kita cukup tap di bagian layar dan handphone ini akan terbuka kuncinya secara otomatis. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya fitur-fitur lebih yang saya dapatkan selama menggunakan smartphone ini. Nah, di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, sekarang kita bahas kekurangan dari smartphone Samsung Galaxy A71 ini selama saya gunakan. Yang pertama kali saya rasakan ketika mengenggam handphone ini, bagian belakang smartphone ini adalah plastik. Jadi kesannya ketika menggenggam handphone ini, itu terkesan smartphone yang memiliki harga murah. Padahal smartphone ini dibanderol dengan harga 5 jutaan. Jadi kalau ditekan-tekan gini nih, material plastik ini berasa banget ini. Nah, kemudian kekurangannya adalah di kamera depannya tidak mendapatkan autofocus. Nah, kemudian dari fitur kamera belakang yaitu super steady shot. Nah, kalau kita menggunakan fitur super steady shot dan mengaktifkannya pada saat kita melakukan perekaman video, maka kita tidak akan mendapatkan fitur autofocus yang ada di kamera belakang ini, seperti video yang saya rekam berikut ini. Nah, tapi kalau fitur super steady shot kita matikan pada saat melakukan perekaman di video ini, maka kita akan mendapatkan fitur autofocus yang tersedia di smartphone ini. Kalau di handphone ini, fitur super stabilnya itu dinonaktifkan, maka video yang dihasilkan itu bisa autofocus ya seperti ini. Nah, kalau tadi fitur super stabilnya itu diaktifkan, maka video yang dihasilkan itu tidak bisa autofocus seperti ini. Oke. Nah, ini fitur super stabil itu dinonaktifkan di handphone ini. Jadi sama aja ya, kalau kita mau merekam video hasilnya itu nggak terlalu goyang-goyang atau shaking, itu kita tidak mendapatkan fitur autofokusnya. Nah, tapi kalau kita mau mendapatkan fitur autofokus, kita tidak akan mendapatkan video dengan hasil super steady shot seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu aja pengalaman pribadi saya selama menggunakan smartphone ini. Dan untuk fitur lainnya saya rasa itu sudah masuk akal ya dengan smartphone yang dibanderol dengan harga 5 jutaan.
Nah, mungkin buat teman-teman yang mempunyai pendapat lain dan pertanyaan seputar Samsung Galaxy A71 ini, silahkan tuliskan pendapat dan pertanyaan kalian di kolom komentar. Akan kita diskusikan lebih lanjut mengenai smartphone ini. Oke teman-teman, sekian review singkat saya mengenai smartphone Samsung Galaxy A71 ini. Dan semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Surya dan sampai jumpa.